والفاتحة بأن الله غيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى آراء أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والشيخنا في الدين خصوصا شيخنا وأستاذنا محمد الياسين الفداني عبد الله الهجي عبد الله الرب اسماعيل زيني محمد العطاس محمد دواد حسن مرتضى حسين مرتضى شيخنا وأستاذنا وربنا عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا وربنا عبد الجليل بن إبراهيم وصالح وإبراهيم على نيتين أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يختم لنا بالحسنى وإلى هرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda wa iqtafa asrahu wa jahada jihada ila yaumiddin. Qala hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Wal awamul usatu as'adu halan minal juhali bi tariqid dini al-mu'taqidina annahu minal ulama annal ma'ami a'si mu'taribun bitaqsirihi wa yastaghfiru wa yatub wa hadzal jahil azanna annahu alimun fa inna ma huwa mustaghilun bihi minal ulumi allati hiya wasilah ila dunya an suluki tariqid din wa la yatubu wa la yastaghfir bal la yazalu mustamiran alaihi ila al-maut. Orang awam, orang-orang biasa seperti kita itu bisa jadi akan lebih baik kondisinya daripada orang yang mengaku alim tapi brengsek. Iya, dalam kata lain bahwasanya dia sih bisa ngaji, bisa ngaji, tapi masih main judi, tapi masih main ini, tapi masih minum, kan itu. Ada nggak yang begitu? Ya ada. Dia merasa main judi, main perempuan, main apa dan sebagainya, merasa nggak berdosa. Tahu-tahu aja datang ajal, tahu-tahu datang ya gosong namanya. Orang itu gosong, ilmunya sama sekali tidak ada manfaatnya gitu. Ilmunya sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, ke orang-orang yang seperti kita mungkin berdosa dan lebih biasa itu kan, tetapi dia berdosa, dia istighfar, dia tobat, maka katanya as'adu halan minal juhal allazi yaqulu annahu alimun. Maka lebih bagus daripada orang alim tetapi masih remnya masih belum. Orang yang udah notabene udah jadi ustaz gitu, tapi remnya masih belum.
Dalam kondisi masih belum dia mati, udah bahaya nggak? Nah itu bahayanya, kita nggak tahu. Kak, apa namanya, bisa jadi orang-orang yang seperti kita ini as'adu halan, artinya lebih bagus kondisinya. Kenapa? Karena orang yang seperti kita biasa ya masih maksiat, tapi mengakui bahwa dia adalah sembrono, tetapi dia tetap istighfar dan dia tetap tobat daripada segala kesalahan dan dosa, mati, itu akan lebih baik si Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah dipanggil ustadz gitu, tahu ilmunya, tapi ilmunya digunakan, ilmunya adalah kendaraan tapi bukan untuk ke akhirat, tapi ilmunya dijadikan kendaraan untuk urusan dunia. Alan terus dia kejar dunia, gampang akhirat belakangan, ntar udah tua-tuaan kan ya. Tahu-tahu nggak sampai tua udah mati. Ini sangat berbahaya. Fala yatub wala yastaghfir. Dia enggak keburu tobat, dia enggak keburu istighfar. Sawahnya sih banyak, vilanya sih banyak gitu, mobilnya sih banyak, tapi dosanya lebih banyak. Dan itu tidak bisa ditebus, nggak bisa jualin tanahnya semuanya wakafin buat itu ya, enggak. Ini bahayanya. Maka apa namanya, kondisi kita itu masih lebih baik, asal tadi tetap apa namanya, kepleset jatuh bangun lagi, dosa dia istighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kondisi kita akan jauh lebih bagus. Bal la yazalu mustamiran alaihi ilal maut. Bahkan apa namanya, terus berjalan kita ini gitu, kita ngaji enggak apa, berbuat dosa dikit, kita ngaji lagi, kita apa, sampai kita mati. Kak, jangan pernah berhenti untuk istighfar, untuk bertobat, itu ya, sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah bertobat, beribadat kepada Allah sampai datangnya kematian. Karena semuanya kita bakal mati, semuanya bakal mati gitu ya. Kak, yang ada di masjid ini gitu kan, ya ada yang tinggal 2 tahun lagi, tinggal setahun lagi, tinggal 5 tahun lagi, tinggal semuanya rentur. Saya lagi iseng-iseng, lagi di masjid itu iseng-iseng lihat orang-orang yang barisan depan gitu ya. Dulu masih ada kong ngaji Naman, kong ngaji Muhajar, kong ngaji Majar, kong. Orang udah nggak berangatu. Terus lagi jatuh di anaknya, ini udah nggak berangatu juga. Udah lah, begitulah. Watil kalaya munudawilu hambainan nas, hidup itu terus berputar dan begitu cepat. Tahu-tahu apa namanya, engkong kita sudah nggak ada, bapak-bapak kita udah nggak ada. Nah, sekarang gilirannya adalah giliran kapan kita nggak adanya? Ya udah nggak lama lagi, nggak lama lagi. Maka jangan pada dekemai di rumah, ya. Karena keberadaan kita nggak lama lagi. Nah, wa idza ghalaba hadza ala aktsarin nasi illa man asamahu Allah taala wa anqata tama' fi islahihim fal aslam lid-dini al-muhtad al-uzzah wal infirad minhum. Maka kalaulah keadaannya seperti semacam ini, maka yang terlebih baik, terlebih selamat adalah tetap saja kita menjaga agama, tetap saja kita menjaga akhlak, tetap saja kita menjaga keimanan kita, apa namanya, dan kalau perlu
Tidak usah terlalu banyak bergaul, yang bergaulnya itu bisa membawa kita kepada maksiat. Emang ketahuan itu orang, itu kawan kita doyan banget sama jepongan. Doyan banget sama jepong. Rasa udah malam minggu aja, ayo udah. Kan itu. Mau kagak mau, pertama dia kagak suka jepongan, tapi udah sering diajak, akhirnya dia suka. Nah, gitu. Akhirnya apa? Gue malu ngaji gue masih suka jepongan kan gitu. Akhirnya dia kagak ngaji, dia kagak taubat, dia kagak apa. Nah, pada gilirannya kan artinya harus mati gitu. Dan belum tercabut dirinya daripada tempat itu. Maka dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah tentang keberadaan kamu. Hati-hatilah tentang keberadaan kamu. Ittaqu mawaqi'at tuham. Hindarilah tempat-tempat di mana bila terjadi sesuatu sebutannya enggak enak. Sebutannya enggak enak. Ya, saya contohin diri saya aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah ke Ubaidillah. Di mana? Di Ancol. Loh, jelek enggak sebutannya? Loh, ngapa-ngapain tuh Kiai? Jadi jadi meninggal di Ancol, kan jelek banget sebutannya. Sebutannya jelek. Ya kalau di rumah sakit, meninggal di Kerawang, ya nggak apa-apa, orang di rumah bini mudanya, nggak apa-apa, itu mah kan begitu, nggak apa-apa. Ini kagak, di mana meninggal lah, di Ancol, jelek. Maka saya beberapa tahun yang lalu pernah ke Ancol gitu, malam-malam kan, angin kenceng, waduh, rasa dingin apa, buat saya pulang aja takut lantar masuk angin. Keberatan, pingsan di Ancol, tetap meninggal di Ampel. Ribut, kesian orang-orang, kesian anak, kesian apa kan gitu. Walaupun kita niat kita baik, artinya nganterin cucu, nganterin apa, tapi sebutannya tetap kagak nggak baik gitu. Itu kita hindari. Lah yang cakep apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah ya Ubaidillah, pas lagi ngajar begini mati. Cakep enggak tuh? Lah itu mah orang kagak pakai itu, saksikan bahasa min ahlil khair. Ya udah pasti cakepnya. Kan begitu, meninggalnya di masjid lagi ngajar kan gitu. Cakep lah daripada tuh meninggalnya di Ancol atau di kebun binatang kan begitu, atau di tempat wisata. Itu وقال نعم ولذلك كتب يوسف بن الأسباط إلى خزيفة المعنيسي وما ظنك بمن باقي لا يجد أحدا يذكر الله تعالى معه إلا كان آثما أو كانت مذكرته معصية وذلك أنه كان لا يجد أهله ولقد صدق الله في مخالطة الناس لا تنفق عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت أو عن منكر وإن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيد. Maka hindarilah daripada sebuah pergaulan yang pertama tidak ada manfaatnya urusan dunia. Kita bergaul sama orang urusan dunia kagak ada manfaatnya sama sekali. Ya buat apa kalau itu? Kita berteman bergaul kepada seseorang urusan dunia saja nggak ada manfaatnya. Senantiasa urusan kita dengan dia adalah urusan pepesan kosong. Buat apa berkawan namanya begitu? Habis-habisin umur aja. Buat apa pula artinya berkaul sama seseorang urusan akhirat sama sekali nggak ada sama sekali. Ayo dah kita ngaji apa? Enggak pernah. Itu juga buat apa? Karena fungsi kita selama hidup ini apa katanya? An ayyufida au ayyastafida. Dalam pergaulan kita mestilah ada manfaat yang kita bisa raih dari orang itu,
atau dia bisa mengambil manfaat dari kita dalam urusan agama. Kalau kagak ada sama sekali buat apaan? Urusan agama kita dibawa melenceng mulu, urusan dunia ngerugiin kita, bukan nambahin rezeki kan gitu. Enggak, sebagian daripada ulama al-ahsan al-uzlatu, lebih bagus sama sekali enggak usah berkawan kalau begitu. Urusan dunia kagak ada untungnya, urusan akhirat kagak ada enggak ada untungnya. Lam yuzakir, enggak pernah ngingetin. Udah tua, ya udahlah, sembayang, ayo kita ngaji. Enggak. Masa bodoh aja kan gitu loh. Ya. Celoko. Ya. Manusia yang begitu celaka. Walau ta'ammala hadzal miskin 'alima anna ifadatahu la takhlu min sawa'ib ar-riya wa talabil jam' wa ri'asah, 'alima anna al-mustafid innama yuridu ay yaj'ala zalika 'alatan ila talabid dunya wa wasilatan ila syarr. Nah, begitu juga fungsinya sebagai ulama, sebagai ustadz ya. Orang yang baik kepada kita misalnya dan lain sebagainya. Ya apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena kayaknya ini bisa ke sono bisa kemari, mungkin aja dapat proyek, dapat apa ya? Enggak, tujuannya adalah untuk dunia. Nah, kalau dikit-dikit minta amalan kata kiai, buat apaan? Jadi supaya dagangan laku gitu. Dikit-dikit amalan apa kiai? Mau kawin lagi supaya bini kagak ngambek gitu. Gitu-gituan mulu yang diminta. Bukannya fatwa-fatwa agama yang baik yang membawa kita istiqomah di dalam menyelusuri perjalanan atau sisa jalanan yang kita bakal tempuh untuk menuju akhirat. Semuanya ini kan tinggal sisanya. Kita ini tinggal ngerawatin sisa usia kita untuk sampai kapan kita sampai kepada gerbang kematian. Sisa doang udah. Mana ada bagi yang tua-tua ini kan ya udah tinggal sisanya. Ya mungkin saja sisa itu masih lama, mungkin saja udah tinggal sejengkal. Nah, tapi bagaimana caranya sisa usia kita ini istiqomah sampai kita mati, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama ini mestilah yang berada di depan kita. Nah, agama ini mestilah yang menyetir kita. Dan kalau berbeda dengan urusan apa, mestilah yang dikedepankan adalah urusan agama. Keluarga bertentangan apa, mestilah dikedepankan agama. Kemauan kita ini begini, mestilah yang kemauan agama didepankan. Gitu. Sampai kepada urusan negara, gitu ya. Sampai kepada urusan negara bertentangan dengan agama kita, persetan itu dengan negara. Nah, itu. Jadi semuanya min aulawiyat at-taqdim. Yang pertama mesti kita kedepankan adalah apa kata agama. Kata keluarga kita, kata bini kita, kata anak kita, kata undang-undang, kata ini bertentangan dengan agama. Belakangkan. Di belakang kita mikiran tua, mikiran dekat kepada kematian. Mestilah kita istiqomah dengar apa kata agama. Itu intinya. Jadi tambah tua, tambah jaraknya udah dekat lagi kepada kematian, mestilah kita istiqomah, kita dengar kata apa kata agama. Itu yang benar. Fayakunu mu'inan ala dzalika dan zarian muhinan li asbabil ladzi yabi usaib min qita'i tariq. Janganlah kita malah membuat perjalanan orang menjadi kacau. Bagaimana?
Di sini dibahasakan kalladzi yabi'us saifa min qita'it tariq, seperti orang yang menjual pedang untuk para begal. Gitu. Ya sama saja kita begal. Artinya sama saja kita begal. Fal ilmu kasaifi wa salahu lil khair kasalahi saif lil ghazwi. Maka ilmu bagaikan pedang, baiknya pedang adalah untuk keperluan gitu kan, dan untuk jihad di jalan Allah. Walizalika lam yurakhas lahu fil bai' mimman alima bi qara'in ahwalihi. Maka tidak boleh dijual belikan apabila nanti takut digunakan untuk kejahatan. Sampai kepada urusan nanam anggur. Wah, musim anggur bagi cakep-cakep banget nanam anggur. Tapi niat dia, ini kan dekat kebun anggur kita ada pabrik minuman, gitu kan, minuman yang memabokkan. Udah kita yang stoknya nanti dari kebun kita. Lah itu sama saja kita bikin pabrik minuman keras. Sama saja kita bikin pabrik minum keras. Boleh nanam anggur, tapi adalah jual untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menyetok pabrik minuman keras. Kalau itu sama saja. Maka juga antara kebaikan dengan tegak itu dia punya jurangnya sangat dekat sekali. Bisa-bisa salah. Itu walaupun zahirnya kita menjadi seorang petani, tetapi petani yang memasok adalah bahan baku untuk apa yang diharamkan oleh agama. Fahadi isna asara alamah min alamati ulama'il akhirah. Inilah 12 tanda-tanda daripada tanda-tanda ulama akhirat. Ay tajma kullu wahidin minha jumlah min akhlaqil ulama salaf, yang secara rinci sudah kita kaji, sudah saya sampaikan tentang bagaimana ulama-ulama dari para sahabatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada saat ini. Ya, nanti kalau saya sudah nggak ada, disampaikan lagi kepada yang lain, dan seterusnya saja. Kenapa? Kita belum tahu persis, belum kenal persis tentang risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana indahnya, kita belum tahu persis, belum tahu benar, karena ilmu kita masih terbatas. Inna Allah ba'asa Muhammadan, Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan sebuah risalah, dengan sebuah ajaran. Dan ajarannya minal alif ilal ya, dari alif sampai ya, dari A sampai Z. Semua dalam urusan hidup dan kehidupan. Semua di dalam urusan hidup dan kehidupan, di dalam urusan ubudiyah, keperibadatan dan lain sebagainya. Dalam tauhid, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai kepada kategori yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tahu yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan ini, ngasih rezeki ini, ngasih jodoh ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih berani meninggalkan ibadat. Artinya belum kenal. Artinya kita belum kenal. Tahu ini haram, ini kagak boleh, ini kagak. Tapi kadang-kadang masih kita kerjakan. Artinya kita belum kenal betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam masalah tauhid. Masih banyak yang berpendapat jangan rokok. Biasa orang-orang yang rokok cepat mati. Lah tauhid kita enggak ngajarin begitu. Enggak ngajarin kalau kita ngerokok cepat mati. Lah banyak orang yang udah 100 tahun masih ngerokok, masih sehat aja. Lah ada yang kagak ngerokok, lah baru 25 udah bengek. Ada enggak?
Lah ya ada lah menjadi urusan segala rokok diurusin. Yang ngerokok yang kagak ya kagak. Gitu. Yang ngerokok, yang kagak ya bagus, enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Ya, maka dulu masih ada punya engkong jengeng namanya, Kong Haji Abdul Hadi, dirawat di rumah sakit. Begitu pada nggak ada dokternya, pergi sundut aja ngerokok, bawa ke anuan gitu ke balkon, ngerokok aja, dimarah-marahin sama dokter. Sama dokternya kan, Pak katanya masih mau hidup apa mau mati katanya. Dimarahin lagi, dokter lu masih muda katanya. Gue udah 80 katanya. Gue dari masih belum pakai celana katanya udah ngerokok, katanya sekarang masih hidup katanya, dia kata gitu kan. Lu belum tentu katanya. Begitu kan. Lah bener-bener dokternya enggak lama 5 tahun apa dari situ mati. Begitu kan. Lah dianya masih hidup waktu itu. Jadi bukannya merokok itu bukan mematikan, bukan menghidupkan. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat sehat atau tidak sehat. Yang memang orang kagak sehat malah baru ngerokok, kopi kagak boleh, teh kagak boleh, begitu kan ya. Makan ini kagak boleh. Nah, akhirnya fakun ahadar rujula ini jadilah salah satu di antara dua manusia, imam munsipan bihadzi sifat, muttasifan bihadzi sifat. Ada kalanya Anda semuanya kita bersifat berperangai dengan akhlak semacam itu, au mu'tarifan bit taksir, atau mengakui dengan jujur bahwa kita memang masih apa namanya, rem kita masih blong, mata kita ya masih belum bisa disetir, tangan kita ya masih belum bisa disetir. Enggak ada masalah. Itu adalah manusia manusiawi, tapi mengaku baik kelakuannya, nauzubillah, itu yang dikhawatirkan. Wa qaluhu na'am wa iyyaka an takuna salis wa talbas ala nafsika wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.